Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati-Nya Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam luar negeri yang juga mengikuti pemberitaan firman lewat ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-7. Rut 1 ayat yang ke-7. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Rut dan Naomi. Iya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, Iya, bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, maka berangkatlah ia dalam kurung Naomi dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Iya. Naomi bertindak meninggalkan Moab sebab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini adalah suatu tindakan yang benar dan tepat. Ia harus meninggalkan pengalaman yang kelam dan pahit selama di Moab. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Boleh lanjut sampai ayat yang keempat? Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Sampai ayat 5, 3 sampai 5, terus? Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Puji Tuhan. Setelah berada di Moab, tidak lama kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Kemudian setelah 10 tahun menetap di Moab, kedua anak Naomi, Mahlon dan Kilion juga mati. Setelah kedua anak Naomi mengambil istri, Mahlon memperistrikan Orpa, sedangkan Kilion memperistrikan Rut. Pendeknya, pengalaman kelam dan pahit yang dialami oleh Naomi adalah ditinggal mati oleh Elimelek suaminya, serta ditinggal mati oleh Mahlon dan Kilion kedua anaknya. Naomi serta kedua menantunya Orpa dan Rut menjadi janda. Inilah pengalaman gelap dan pahit yang dialami Naomi selama berada di pengasingan, selama berada di Moab. Puji Tuhan. Dengan demikian kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Elimelek serta Mahlon dan Kilion adalah gambaran dari sebuah pimpinan dan ajaran yang tidak sehat. Dengan demikian kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Elimelek serta Mahlon dan Kilion adalah gambaran dari sebuah pimpinan dan ajaran yang tidak sehat. Ayat 1 sampai 2, Rut 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman para hakim memerintah, mari kita lihat ajaran yang tidak sehat itu. Terus ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, terus nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Puji Tuhan. Elimelek beserta Naomi istrinya dan kedua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion meninggalkan Betlehem. Betlehem menuju kepada rumah roti. Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Ia telah mempersembahkan segenap hidupnya sebagai korban. Semuanya itu ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kesimpulannya, meninggalkan Betlehem sama artinya meninggalkan pengajaran salib. Amin saudaraku. Sebab tadi Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Dia mempersembahkan segenap hidupnya di atas kayu salib sebagai korban, sehingga dialah betul-betul
dia adalah benar-benar, tubuhnya benar-benar makanan, dan darahnya adalah benar-benar minuman. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui, pimpinan dari sebuah ajaran yang sehat, pimpinan dari sebuah ajaran yang baik dan sehat, meterainya adalah darah salib Kristus, yaitu pengorbanan. Dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari sorga sebanyak 3 kali. Yang pertama, Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai 37. Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai ayat 37. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Roti hidup. Roti hidup, ya. Kata Yesus kepada mereka. Ya. Akulah roti hidup. Iya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Datang kepadaku tidak akan lapar. Terus. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi. Terus. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Iya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Puji Tuhan. Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya, Yesus berkata untuk yang pertama kali, akulah roti hidup. Sesungguhnya roti hidup berguna bagi orang yang lapar dan haus. Sesungguhnya roti hidup berguna bagi orang yang lapar dan haus, yaitu orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Berarti tidak datang dan bergantung kepada yang lain, serta tidak percaya dan berharap kepada yang lain. Amin, saudaraku. Jadi orang yang datang kepadanya dan percaya. Jadi lapar dan haus, yaitu orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Berarti tidak datang dan bergantung kepada yang lain, serta tidak percaya dan berharap kepada yang lain, selain kepada Dia yang adalah roti hidup. Amin, saudaraku. Berarti tidak ada yang lain selain Dia yang patut disembah dan ditinggikan, diagungkan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Manfaat datang dan percaya. Titik 2. Manfaat datang dan percaya. Yesus berkata, titik 2, ia tidak akan kubuang. Yesus berkata, ia tidak akan kubuang. Artinya berguna dan berharga bagi kemuliaan Allah. Jadi orang yang menghargai pengajaran salib berguna dan berharga bagi kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya tandaskan, tidak usah ditulis. Meninggalkan Bethlehem artinya meninggalkan rumah roti. Kesimpulannya meninggalkan pengajaran salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Elimelek, Mahlon, Kilion adalah gambaran dari seorang pimpinan dari sebuah ajaran yang tidak baik dan sehat. Mereka meninggalkan pengajaran salib. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 48 sampai 50. Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan ayat 50. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Akulah roti hidup. Iya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Iya. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Iya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus kembali berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan mati. Barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan mati. Saudaraku, sebagai perbandingannya, bangsa Israel makan manna di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka telah mati, mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Jadi, semua yang keluar dari Mesir, tidak ada yang hidup kecuali Yosua dan Kaleb. Istri pertama Yosua adalah gambaran dari firman Allah, sedangkan Kaleb adalah gambaran dari Roh El Kudus. Jadi semua orang yang keluar dari Mesir, saudaraku, tua, muda, laki-laki, perempuan,
mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Tidak ada satupun yang sampai ke tanah Kanaan selain Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Puji Tuhan, itulah sebagai perbandingan. Amin, saudaraku. Jadi kalau makan roti hidup, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Sebagai perbandingannya, bangsa Israel sudah mereka makan roti mana, makan mana di padang gurun, tetapi mayat mereka bergelimpangan. Tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan kecuali dua pribadi, Yosua dan Kaleb. Yosua itu gambaran dari firman Allah, Kaleb itu adalah gambaran dari Roh El Kudus. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Terus. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Untuk yang ketiga kalinya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Titik. Manfaat roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Manfaat roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Sebab roti hidup yang dimaksud ialah daging Yesus. Sementara roti hidup yang dimaksud di sini ialah titik dua, daging Yesus. Ia berikan untuk hidup dunia. Ia berikan untuk hidup dunia. Injil Yohanes 1 ayat yang keempat. Sementara roti hidup yang dimaksud di sini ialah daging Yesus, saudaraku. Ia berikan untuk hidup dunia. Injil Yohanes 1 ayat yang keempat. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Dalam dia ada hidup. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Amin, saudaraku. Jadi roti hidup yang dimaksud adalah dagingnya. Itu yang diberikan kepada dunia, supaya dunia hidup. Kemudian dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 diterangkan di sini tentang hidup, bahwa dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Iya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah arti hidup yang sesungguhnya. Jadi Yesus adalah roti hidup. Roti yang dimaksud adalah dagingnya, supaya manusia hidup. Supaya manusia hidup. Yang dimaksud dengan hidup, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Jangan sampai kita ada dan hidup, tetapi tidak menjadi terang dunia. Sebab itu dalam ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah arti hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus memberikan roti hidup kepada dunia. Yang dimaksud ialah dagingnya, supaya kita hidup. Apa arti hidup? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Kemudian terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Inilah arti hidup yang sesungguhnya. Tidak ada dosa yang disembunyikan. Itulah arti hidup yang sesungguhnya. Ya, amin, saudaraku. Injil Yohanes 6 ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Baca. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka, dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Orang-orang Yahudi ragu terhadap roti hidup, roti yang turun dari sorga. Di sini kita perhatikan, orang-orang Yahudi ragu terhadap roti hidup, roti yang turun dari sorga. Titik. Tanda keraguan-raguan mereka terhadap roti hidup. Titik 2. Suka bertengkar, berarti ada selisih paham.
Orang yang ragu terhadap pengajaran salib suka bertengkar. Berarti ada selisih paham. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Kesimpulannya, roti hidup adalah pengajaran salib, tanda kasih dari Allah Bapa. Itu adalah tanda kasih Allah kepada kita semua. Amin, saudaraku. Roti hidup, roti yang turun dari surga, itu adalah sebuah tanda kasih dari Allah kepada manusia, kepada saya dan kepada kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Ya, silakan. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi kasih Allah ada, yaitu bukti dari kasih Allah yaitu mengaruniakan atau mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi pengajaran salib yang kita terima itu adalah kemurahan bagi kita, kemurahan Allah bagi kita semua, supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Sejauh ini kita telah menikmati pengajaran salib. Itulah roti yang benar, roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah. Itulah roti yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita lanjut. Kemudian kitab Rut, keseluruhan dari kitab Rut, kalau dikaitkan, kalau di dalam susunan tabernakel, kitab Rut di dalam susunan tabernakel terkena pada pintu kemah. Ya, terkena pada pintu kemah. Pintu kemah itu menunjuk kepada kuasa Roh El Kudus. Pintu kemah itu menunjuk kepada kuasa Roh El Kudus. Saudaraku, gereja tanpa Roh Kudus sama halnya dengan tubuh tanpa roh, yaitu mati. Puji Tuhan. Kitab Rut di dalam susunan tabernakel terkena pada pintu kemah. Pintu kemah menunjuk kepada kuasa Roh El Kudus. Maka gereja tanpa Roh Kudus sama halnya dengan tubuh tanpa roh, yaitu mati. Puji Tuhan, tubuh tanpa roh mati. Wahyu 3, kita lihat dulu gereja tanpa roh atau tubuh tanpa roh. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ya. Wahyu pasal 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Silakan. Kepada jemaat di Sardis. Ya, kepada jemaat di Sardis. Terus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Puji Tuhan. Jemaat di Sardis, setelah dikoreksi oleh firman di dalam urapan Roh Kudus, keadaan mereka terlihat dengan jelas. Dikatakan hidup, padahal mati. Puji Tuhan. Setelah dikoreksi oleh firman Allah dalam terang Roh El Kudus, keadaan sidang jemaat di Sardis terlihat dengan jelas, yaitu dikatakan hidup padahal mati. Ini orang-orang ini menunjuk kepada orang-orang yang melayani tanpa dikuasai oleh Roh Kudus. Ini menunjuk kepada orang-orang yang melayani atau orang-orang yang bekerja tetapi tanpa kuasa Roh El Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang kedua. Bangunlah dan
kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Iya. Penyebab kerohanian sidang jemaat di Sardis mati. 2. Tuhan dengan tegas berkata, tidak satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Tidak satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Puji Tuhan. Berarti melayani dengan asal-asalan, mengerjakan suatu pekerjaan tetapi tidak dari ketulusan hati, itu asal-asalan. Beribadah juga dengan asal-asalan, bukan dengan ketulusan hati. Duduk dengar firman Tuhan tetapi pikirannya melayang-layang, itu juga pekerjaan yang tidak sempurna. Ini keadaan mati. Kelihatan hidup, berada dalam kegiatan roh, padahal daging mati. Roh itu memberi hidup, daging itu mati. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus 3 ayat 3. Hati-hati ya, yang sudah bertugas, jangan asal-asalan. Yang bertugas tetapi tidak bertanggung jawab, melayani tetapi tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok, itu kelihatan hidup padahal mati. Sepertinya berada dalam kegiatan roh, padahal dia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Boleh baca ayat yang kedua. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, iya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Perhatikan ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus, terus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Bukan dengan tinta. Terus tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Roh Allah. Terus bukan pada loh batu. Melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati Puji manusia. Tuhan. Menjadi surat Kristus berarti huruf-huruf firman Allah yang ditulis atau dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, huruf-huruf atau firman Allah ditulis atau dimateraikan dengan Roh Kudus di dalam lolo daging, yaitu ditukik di dalam hati manusia. Ayat 4 sampai 5. Ya, menjadi surat Kristus berarti firman Allah itu ditulis dan atau dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam lo daging atau ditukik di dalam hati manusia. Ayat 4 sampai 5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Terus? Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Ketika firman itu menjadi daging, itu adalah pekerjaan Allah lewat kuasa Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau kita hidup benar sesuai dengan firman, kemudian melayani dengan benar sesuai dengan maunya Tuhan, itu pekerjaan roh. Itu bukan pekerjaan manusia. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Terus? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Terus? Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Terus? Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Pelayanan tubuh, terus? Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Terima kasih, puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, huruf-huruf yang ada di dalam Alkitab itu mati jika tidak diterangi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Huruf-huruf yang tertulis di dalam Alkitab itu mati kalau tidak diterangi oleh Roh El Kudus. Kemudian perlu untuk diketahui juga, pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru disebut dengan pelayanan roh.
Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru disebut dengan pelayanan roh. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan pelayanan tubuh sama seperti huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, berujung kepada kematian. Oleh sebab itu, sekalipun seseorang meneteskan air mata setelah dengar firman Allah, jikalau tidak ditindaklanjutin dengan keubahan hidup, itulah yang disebut dengan pelayanan tubuh. Sama halnya dengan huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, mematikan atau berujung kepada kebinasaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pelayan tubuh itu sebagai gambarannya adalah huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu. Mati karena tidak diterangi oleh Roh Kudus. Sedangkan pelayanan roh itu sama artinya, saudaraku, firman Allah itu, saudaraku, bekerja. Tandanya firman itu mendarah daging, ditulis di dalam loh daging, ditukik di dalam hati, bukan lagi ditulis dengan tinta, tetapi ditulis atau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu pelayanan roh hidup. Kalau pelayanan tubuh itu ibarat huruf-huruf firman, huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu. Mati kalau tidak diterangi Roh Kudus. Huruf itu mati, roh yang memberi hidup. Sedangkan pelayanan roh, saudaraku, itu firman itu ditulis di dalam loh daging, ditukik di dalam hati, firman sampai mendarah daging. Amin, saudaraku. Itu pelayanan roh. Maka kalau seseorang setelah dengar firman, sekalipun dia meneteskan air mata setelah dengar firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, kalau tidak dilanjutkan, tidak di follow up dengan keubahan hidup, itu yang disebut pelayanan tubuh, ibadah lahiriah. Ibadah tubuh, ibadah lahiriah, sama dengan ibadah Taurat. Hukum-hukum, huruf-huruf yang tertulis pada dua loh batu, hukum Taurat. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Seperti itulah tadi kita lihat sidang jemaat di Sardis, kelihatan hidup padahal mati. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Seperti itulah keadaan daripada Elimelek dan keluarganya. Puji Tuhan. Meninggalkan Bethlehem berarti tidak hidup di dalam kuasa Roh El Kudus, karena kitab Rut itu dalam susunan tabernakel terkena pada pintu kemah, itu menuju kepada kuasa Roh El Kudus. Mereka telah meninggalkan Bethlehem, berarti keluar dari pintu kemah. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Terus? Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Iya, pikiran menjadi tumpul. Terus? Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Iya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Iya. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Kalau firman Allah tidak diterangi oleh Roh Kudus, pikiran menjadi tumpul. Kalau firman Allah tidak diterangi oleh Roh Kudus, ya, tidak terjadi pembuka rahasia firman, tutup kurung, pikiran menjadi tumpul. Dengan bukti bahwa pikiran tumpul. Bukti pikiran yang tumpul. Titik 2. Selubung itu masih tetap menyelubungi. Berarti dosa belum dibongkar dengan tuntas. Paham, saudaraku? Kalau firman Allah tidak diterangi oleh Roh Kudus, dalam kurung tidak terjadi pembuka rahasia firman, pikiran seseorang menjadi tumpul. Apa bukti pikiran seseorang tumpul? Selubung itu masih tetap menyelubungi dia. Berarti dosa belum dibongkar dengan tuntas. Kalau seseorang masih menyembunyikan dosa apalagi karena menikmati dosa, menginginkan dosa itu menunjukkan bahwa pikirannya tumpul. Kalau dosa itu belum dibongkar di dalam dirinya secara tuntas, itu menunjukkan bahwa pikirannya itu tumpul. Kalau pikirannya tumpul, pasti dia menyerahkan dirinya untuk dikoreksi.
Sehingga tidak ada lagi selubung yang terselubung. Dosa dibongkar dengan tuntas. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang yang tidak mau mengakui dosanya perlu untuk diketahui. Dan saudara garis bawahi, orang yang tidak mau mengakui dosanya adalah orang yang tidak mau berdamai dengan Allah. Puji Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Terus demikianlah firman Tuhan. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Firman Allah tidak boleh ditafsirkan oleh manusia atau ditafsirkan oleh kehendak sendiri selain dorongan Roh Kudus. Ya, tidak boleh ditafsirkan. Firman Allah itu tidak boleh ditafsirkan oleh manusia, tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri selain dorongan Roh Kudus atau tanpa diterangi Roh Kudus, sebab firman Allah itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin saudaraku. Firman Allah tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia selain dorongan Roh Kudus. Karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Tidak ada seorang pun manusia dengan menggunakan tafsiran-tafsiran, dengan menggunakan pemikiran-pemikiran atau logika manusia untuk mengenal isi hati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudaraku? Haleluya. Hati Tuhan tidak bisa diukur dengan matematika. Tidak boleh ditafsir dengan logika manusia. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Sebab itu firman Allah itu tidak boleh ditafsir menurut kehendak manusia daging. Firman Allah itu hanya bisa diterangkan oleh Roh Kudus. Karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Siapa yang bisa mengetahui isi hati manusia? Sepandai-pandainya manusia dalam satu bidang, ia tidak akan pernah bisa menyelami kedalaman isi hati Tuhan. Tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Pikiran Allah bukanlah pikiran manusia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baik. Saudaraku, saudara tulis saja. Ada 7 nama yang utama, pelaku utama yang tertulis di dalam kitab Rut. Ada 7. Namun di dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ada 6 nama utama, ada 6 nama utama yang tertulis. Saya ulangi, di dalam kitab Rut ada 7 nama. Ada 7 nama pokok yang tertulis, tetapi di dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai dengan 6 ada 6 nama pokok yang tertulis, yaitu Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion, Orpa, dan Rut. Angka 6 itu menunjuk kepada daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Amin saudaraku. Amin. Angka 6 itu menunjuk kepada daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Puji Tuhan. Moab itu adalah anak Lot yang dilahirkan dari anak perempuan Lot sendiri.
Puji Tuhan. Jadi Moab ini adalah hasil hubungan antara Lot dengan anak perempuannya ketika mereka keluar dari Sodom. Jadi Moab ini adalah suatu daerah yang najis. Kalau daging tidak ditunggangi oleh roh, maka daging juga akan ditunggangi oleh roh najis, perempuan kekejian. Ada 6 nama utama di dalam Rut 1 ayat 1 dengan 6. Kalau di dalam Rut, kitab Rut secara keseluruhan ada 7 nama utama, nama pokok. Ada 7 nama pokok di situ. Tetapi di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 6 ada 6 nama pokok. Angka 6 itu menunjuk kepada manusia daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Puji Tuhan. Kalau seandainya keluarga Elimelek beserta istri dan kedua anaknya bukan manusia daging, dia tidak akan pernah meninggalkan Bethlehem Yehuda sekalipun terjadi kelaparan. Ditambah dua nama daging, Orpa dan Rut. Mereka itu bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin saudaraku. Roma 8 ayat 5. Baca. Roma 8 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Terus? Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Mereka yang hidup menurut roh, ya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Manusia daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu perkara-perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Yang dipikirkan oleh manusia daging adalah untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Ia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh, perkara-perkara rohani, yaitu ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya, karena ia tidak takluk kepada hukum halal. Ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Memang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup menurut daging menjadi seteru Allah. Karena mereka yang hidup menurut daging tidak takluk kepada hukum-hukum Allah. Pendeknya, mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Amin. Sebagai bukti, mereka yang hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Tadi dalam Rut 1 ayat 1 sampai 6 ada 6 nama pokok yang tertulis di dalamnya. Saya sudah sebut satu persatu, menunjukkan bahwa mereka adalah manusia daging yang hanya memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara rohani, itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan dalamnya. Yang ketujuh belum saya sebut, tetapi nanti kita akan ketahui nama yang ketujuh itu. Kita lihat dulu Keluaran pasal yang ke-20 ayat 9. Keluaran 20 ayat yang ke-9. Silakan. Ke-10 firman. Boleh baca ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9 perhatikan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, ya, dan melakukan segala pekerjaanmu. Puji Tuhan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi 6 hari lamanya. 6 hari itu menunjuk kepada 6 hari itu untuk manusia. 6 hari lamanya engkau bekerja, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi angka 6 itu adalah angka untuk manusia.
Amin saudaraku. Itu adalah angka untuk manusia. Jadi keperluan-keperluan untuk manusia itu 6 hari untuk keperluan manusia. Tetapi ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11, perhatikan baik-baik. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Iya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Iya. Kau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Terus? Sebab 6 hari lamanya Tuhan Iya. menjadikan langit dan bumi, 6 hari untuk manusia. Terus? laut dan segala isinya. Iya. Dan dia berhenti pada hari ke-7. Iya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Artinya hari perhentian bagi Tuhan. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Artinya hari perhentian bagi Tuhan Allah. Puji Tuhan. Hari perhentian itu bukan berarti tidak ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan di tengah ibadah dan pelayanan, itu orang malas namanya. Sedangkan orang malas tidak masuk surga. Jadi di dalam hari perhentian itu ada kegiatan rohani, ada aksi dan akselerasi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Bukan berarti tidak ada kegiatan, itu pemalas. Kalau di tengah ibadah dan pelayanan ini tidak sangkal diri pikul salib, tidak ada pelayanan sesuai dengan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan, itu namanya orang malas. Sebab itu orang yang menjauhkan diri dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan, dia itu adalah orang malas. Dan orang malas adalah orang yang jahat. Sama seperti hamba yang ketiga dipercaya 1 talenta saja. Hamba yang pertama dipercaya 1 talenta saja. Namun ia mengubur talenta itu dalam-dalam. Sehingga tuan dari hamba-hamba itu berkata, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi malas itu jahat. Itu sebabnya orang malas tidak bisa masuk kerja, tidak bisa masuk surga. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Jadi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Artinya hari perhentian bagi Tuhan Allah. Jadi hari perhentian itu ada kegiatan rohani. Bukan berarti tidak ada kegiatan. Orang malas kalau tidak mau melayani Tuhan. Dan malas itu sama dengan jahat. Tak masuk surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Tujuan dari hari perhentian ini adalah tujuan hari Sabat, hari perhentian. Titik 2, untuk mengikuti contoh teladan Allah. Untuk mengikuti contoh teladan Allah. Puji Tuhan. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Maka kita pun harus mengasihi satu dengan yang lain. Kegunaan kasih yaitu strip pertama menutupi banyak sekali dosa, berarti ada pengampunan. Strip yang kedua sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berarti tidak terpisah dari anggota tubuh yang lain, saling memperhatikan, saling merasakan, saling memperdulikan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Allah itu Esa. Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Berarti harus mempersembahkan korban pendamaian, menjadi korban pendamaian. Puji Tuhan. Jadi untuk memperdamaikan dosa orang lain, kita yang menjadi korban. Itu korban pendamaian. Itu teladan yang harus kita ikuti dari Allah. Ya, amin saudaraku.
Itu contoh teladan. Kemudian Ulangan 5 ayat 13 sampai 15. Ulangan 5 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Ke-10 firman. Iya. 6 hari lamanya engkau Boleh baca ayat 12, ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Terus? Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Iya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, Iya. atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Terus? Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Terus? Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. terima kasih. Jadi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah, berarti berhenti untuk kegiatan-kegiatan daging supaya terlihat kegiatan rohani di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kemudian manfaat Sabat. Ya. Manfaat Sabat atau tujuan dari Sabat itu 2. Supaya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti bangsa Israel diperbudak di Mesir. Puji Tuhan, supaya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti bangsa Israel diperbudak di Mesir. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi nama tokoh yang ke-7 di dalam kitab Rut itu adalah Boas. Itulah yang nanti yang menjadi hari perhentian bagi Rut menantu Naomi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan hari ke-7 hari perhentian bagi kita semua. 6 hari untuk manusia daging, hari ke-7 hari perhentian. Hari perhentian, hari Sabat, hari ke-7 hari Sabat, hari perhentian dari kegiatan daging supaya terlihat kegiatan rohani. Amin, saudaraku. 6 hari itu menunjuk kepada enam nama sebagai tokoh di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 6. Hari ke-7 itu menunjuk kepada pribadi yang ke-7 sebagai tokoh yang ke-7 di dalam kitab Rut. Nanti itulah hari perhentian bagi Rut, menantu dari Naomi. Amin, saudaraku. Yaitu pesta nikah anak domba. Itu sasaran ibadah dan pelayan kita di atas muka bumi ini. Akhirnya nanti Rut menantu Naomi menikah dengan Boas. Hari perhentian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai diabaikan hari ke-7. Hari ke-7 hari Sabat. Artinya berhenti dalam kegiatan daging supaya terlihat kegiatan rohani. Orang yang sibuk dalam kegiatan daging maka berhenti dalam kegiatan rohani. Tuhan tidak suka. Seperti hamba yang pertama, malas, jahat. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Wahyu 8 ayat 1. Wahyu 8 ayat 1. Meterai yang ke-7. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, Iya. maka sunyi senyaplah di sorga. Sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Ini sunyi senyap ini menuju kepada hari perhentian penuh kedamaian dan ketenangan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Puji Tuhan. Sunyi senyaplah di surga. Sunyi senyap itu menunjuk kepada hari perhentian
penuh kedamaian dan ketenangan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pada hari perhentian itu, maka terlihatlah kegiatan rohani. Ada 2 kegiatan rohani pada hari perhentian. Ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Ya. untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus Ya. di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus? Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Iya. Ada 2 kegiatan pada hari perhentian. Yang pertama, kepada 7 malaikat diberikan 7 sangkakala. Ya. Sangkakala itu menuju kepada firman Allah yang harus disampaikan dengan jelas dan benar. Bahkan di dalam kitab Keluaran pasal 19, sangkakala yang ditiup itu kian lama kian keras. Semakin hari semakin terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan yang berkuasa untuk menyingkapkan segala selubung, segala rahasia yang terkandung di dalam hati, menyingkapkan segala selubung, membongkar dosa dengan tuntas. Berarti sangkakala yang ditiup itu makin lama makin keras. Apa buktinya? Dosa semakin dibongkar dengan tuntas. Dosa semakin dikoreksi supaya dosa itu dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kegiatan yang kedua, kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang-orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta Allah itu. Itu menuju kepada doa penyembahan. Hari-hari ini kita harus hidup di dalam doa penyembahan yang besar, menjadi mezbah dupa yang besar untuk menghadapi situasi keadaan dunia yang sudah tidak menentu. Setan membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Berarti dunia ini mempunyai arus, daya tarik, magnet yang kuat. Segala benda kalau dilemparkan ke atas akan akhirnya jatuh ke bumi. Tanda bahwa bumi ini punya daya tarik. Hanya satu perkara yang naik ke atas, asap dupa kemenyan. Itulah doa penyembahan dari orang kudus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Hiduplah dalam doa penyembahan supaya terlepas dari daya tarik bumi. Kalau doa penyembahan berarti berada di bawah kaki salib Tuhan. Artinya menjadi kehidupan yang rendah. Perkataannya selalu di bawah, sikap dan tindakannya selalu berada di bawah. Terkhusus hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang sudah melayani Tuhan. Perkataan harus selalu di bawah, sikap perbuatan harus selalu di bawah. Itu sujud menyembah di kaki salib. Kemudian ukupan itu harus digiling dengan halus sampai halus. Digiling sampai halus berarti daging dengan tabiatnya tidak ada lagi, wujud dari daging dan tabiatnya tidak terlihat lagi. Kalau digiling dengan ukupan itu digiling dengan halus berarti daging dengan tabiatnya, wujud dari daging dengan tabiatnya tidak terlihat lagi. Kalau wujud dari daging dengan tabiatnya tidak terlihat, disebutlah manusia rohani. Manusia rohani berarti tidak bisa disentuh oleh setan.
lebih hebat dari orang yang rendah hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itulah dua kegiatan pada saat anak domba itu membuka meterai yang ke-8. Sedangkan pembukaan meterai itu adalah kegiatan roh. Pembukaan meterai itu adalah kegiatan roh. Di tengah kegiatan roh ada dua aktivitas. Firman Allah disampaikan dan doa penyembahan. Sehingga tiga hal ini menunjukkan kepada tiga tabiat dari Allah Tritunggal atau Trinitas. Kegiatan dari Allah Roh Kudus, kegiatan dari Allah Bapa kasih, itulah doa penyembahan. Kegiatan dari peniupan sangkakala, itulah firman Allah. Itulah firman anak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, malam ini kita sudah melihat Naomi segera meninggalkan Moab. Ini tindakan yang benar dan tepat, tindakan positif. Adapun tindakan ini terjadi setelah dia mendengar berita bahwa tanah Israel sudah dipulihkan. Tuhan sangat memperhatikan Israel dan memberikan makanan kepada mereka, sehingga berkemaslah dia meninggalkan Moab. Berarti meninggalkan masa lalu yang kelam dan pahit. Itu tindakan yang tepat dan benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Apa masa lalu yang kelam dan pahit dari Naomi? Ditinggal mati oleh Elimelek suaminya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Apa yang menyebabkan kematian daripada orang-orang yang terkasih dari Naomi? Meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti. Yesus roti hidup, roti yang turun dari surga. Apa buktinya? Ia menyerahkan segenap hidupnya. Dia mempersembahkan segenap hidupnya di atas kayu salib sebagai korban, sehingga tubuh dan darahnya benar-benar makanan dan minuman. Pendeknya, Elimelek dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, meninggalkan pengajaran salib. Inilah gambaran dari pimpinan dari sebuah ajaran yang tidak sehat. Sedangkan pimpinan dari sebuah ajaran yang baik dan sehat, meterainya adalah darah salib Kristus, pengorbanan. Itu sebabnya sampai sejauh ini, oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan, saya tidak sibuk mencari uang sana sini untuk kebutuhan dapur di pastori. Saya hanya bisa berdiam di kaki salib untuk menantikan remah-remah, menantikan pembuka rahasia firman. Puji Tuhan, saya lebih sibuk memperhatikan kebutuhan daripada sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah. Inilah pimpinan dari sebuah ajaran yang baik dan sehat. Meterainya adalah darah salib. Tapi justru itu yang ditinggalkan oleh Elimelek. Kenapa Elimelek yang terlebih dahulu mati setelah menetap di Moab? Karena dia adalah pemimpin, imam, kepala. Namun setelah 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion mati. Kenapa 10 tahun kemudian? Karena pada saat itu Mahlon dan Kilion sudah menikah, sudah menjadi sah, sudah menjadi imam, sah, sudah menjadi pemimpin, sah menjadi kepala. Jadi Elimelek, Mahlon dan Kilion adalah gambaran dari pimpinan dan ajaran yang tidak baik dan tidak sehat. Puji Tuhan, Naomi kembali ke Bethlehem setelah mendengarkan bahwa Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah memperhatikan tanah Israel.
Puji Tuhan. Ayo jangan bertahan dengan kebodohan. Mari kita berdamai kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Dialah gembala yang memelihara jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.